Aduh, kesiangan gara-gara semalam aku harus mengembalikan bayi itu ke panti asuhan. Ya Mami, Muntas mana? Kok dikunciin sih? Atun, mulai sekarang di rumah ini sudah tidak ada bayi lagi. Karena bayi itu sudah saya kembalikan kepada bapaknya. Pasti kamu ingat kan siapa bapaknya? Aldi. Masa iya? Nya Mami mulangin Muntas ke Mas Aldi? Emangnya ketemu di mana Mas Aldi? Ayo ngaku, jangan bohong. Jangan-jangan Muntas dijual ya sama Nya Mami? Bawel banget. Dengar ya Atun, saya ini wanita karir, harus ngantor, ada meeting dan udah kesiangan. Jadi gak ada waktu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kamu yang gak penting. Ih, Nya Mami. Ih. Nya Mami kan kagak tahu rumahnya Mas Aldi. Bagaimana ceritanya ngebalikin Muntas? Pokoknya nih ya, Ayah harus cari tahu sendiri. Ayah bakalan telepon Mas Aldi. Lihatin aja, bener gak nih si Muntas udah dipulangin ke Mas Aldi? Atau jangan-jangan memang beneran nih Muntas dijual sama Nya Mami. Nya Mami kan mata duitan. Assalamualaikum. Halo Mas Aldi, ini Aye Bu Atun, keneknya Bang Dion, baby sisternya Nya Mami. Ya gimana Bu Atun? Ada apa ya? Mas Aldi, Aye mau nanya, emang bener ya Nya Mami udah mulangin Muntas ke Mas Aldi? Berarti Mumtaz palsu sekarang sudah nggak dirawat sama Ibu Atun lagi. Pasti Mami pakai Mumtaz palsu itu untuk kembali ke rumah Anita. Iya, sekarang Mumtaz udah sama saya. Oh gitu, ya udah deh syukur kalau kayak gitu. Ya udah kalau gitu makasih ya Mas Aldi. Assalamualaikum. Itu artinya sekarang Mami sudah mau merawat bayi itu. Baguslah. Sendoknya. Sini. Selamat makan. Kok tumben kamu masak ikan gurame? Gurame goreng itu kan masakan kesukaan aku, Mas. Ya Allah, kenapa makanan kesukaan Main dan Najwa bisa sama? Mereka berdua sama-sama suka gurame goreng. Istriku yang cantik, hari ini kita makan apa? Kamu hari ini aku bikinin gurame goreng. Kamu kan tahu, aku nggak suka makan ikan. Tapi kamu harus cobain dulu, ini tuh enak banget. Halo, Mas. Ya, ada yang bisa dibantu? Diem aja sih dari tadi, kenapa? Ada yang dipikirin? Enggak. Ya udah kalau gitu dimakan dong. Aku ambilin ya. Dari tadi aku perhatikan, Maya memperlakukan aku seperti Najwa memperlakukan aku sewaktu aku masih menjadi suaminya. Jadi semua siap untuk meeting? Bisa kita mulai meetingnya? Bu Hilda, sekretaris Pak Razak belum datang, Pak. Oh. Oh, itu dia. Kita mulai meetingnya. Pak Rehan, saya datang ke sini bukan untuk ikut meeting, tapi untuk bertemu dengan anak saya. Dion, ada tamu untuk kamu. Tamu siapa? Silakan masuk, Pak. Permisi. Saya sedang mencari Bapak Dionnya, ada? Iya, saya Dion. Ini Pak, ada kiriman paket buat Bapak. Sekalian tanda tangannya, Pak. Oke. Kalau gitu saya terima kasih, Pak. Permisi dulu, Pak. Ya, terima kasih. Mari, Bu. Ada apa, Dion? Paket apa itu? Aku permisi dulu ya. Dion? Tunggu Dion.
Ya Allah, mudah-mudahan bukan rekaman itu. Ternyata benar. Ini rekaman pembunuh itu. Ya Allah, ternyata dia nggak main-main. Kamu harus menghentikan kurir itu. Dia menuju ke kantor polisi. Atau kamu yang akan masuk ke kantor polisi. Kurang ajar. Berani-beraninya dia mengancam aku. Dia harus segera dicegah. Sebelum rekaman ini sampai ke kantor polisi. Aku harus mengejar dia. Pak, mari. Oh iya. Pak, Iya. lihat seorang kurir pakai baju orange lewat sini nggak? Oh, laki-laki yang berbaju oranye itu. Iya. Tadi dia berjalan ke arah parkiran sebelah sana, Pak. Ya, terima kasih ya. Iya. Mas, tunggu mas! Mas! Bentar. Saya pinjam motornya ya, saya pinjam. Gak bisa mas. Saya bayar. Udah, saya bayar. Ini, ambil. Ya, udah berani turunin. Ayo. Ya Allah, jangan dia duluannya sampai ke kantor polisi. Astagfirullahaladzim. Mas, nggak apa-apa mas. Maaf ya Pak ya. Kurirnya kemana ya? Astagfirullah, dia pasti udah nyampe ke kantor polisi. Aku harus segera ke sana. Udah Pak ya, makasih ya Pak ya. Iya, hati-hati mas. Ya. Udah, tenang. Bapak kan yang tadi saya kirimin paket kan? Dan Bapak mau ngirim paket yang sama ke kantor polisi. Udah, sekarang gini ya. Mendingan Bapak berikan paket itu ke saya. Aduh Pak, jangan Pak. Ini amanah Pak, kiriman seseorang. Nanti saya yang kena Pak. Bapak mau saya laporkan Bapak ke polisi. Karena udah meneror saya. Udah sih. Pak. Mana? Keluarin. Pak, nanti. Udah. Sekarang aku mau nanya, siapa yang nyuruh Bapak lakuin ini? Aduh Pak, saya nggak tahu Pak. Tugas saya cuma nganterin paket ini aja Pak. Bener Pak, saya bener-bener nggak tahu Pak. Benar juga. Dia nggak harus berhubungan langsung dengan pengirimnya. Benar-benar licik. Ya udah Pak, kalau gitu saya permisi dulu Pak ya. Najwa, Iya bunda, dari mana kamu? aku baru pulang dari butik. Dari butik. Pulang kok sore-sore begini memangnya? Butik kamu itu mau bangkrut, mau tutup? Alhamdulillah butik aku masih laku bunda.
Cuman aku memang tadi kesana sebentar cuma untuk ngambil baju ini aja karena aku mau pakai buat makan malam bersama Rehan nanti. Kamu mau pergi makan malam sama Rehan berdua? Najwa, baju apapun yang kamu pakai, kalau kampungan tetap kampungan. Kamu pikir dengan memakai baju bagus kamu bisa menarik perhatian Rehan lagi? Hah, nonsens, itu sama sekali tidak mungkin. Kamu harus sadar diri Najwa. Kamu dan Rehan itu bukan pengantin baru lagi. Kamu itu sama sekali bukan anak yang bertanggung jawab. Apa maksud Bunda? Coba kamu lihat, di kamar ibu kamu. Ibu kamu sedang terbaring, hampir sekarat. Tapi kamu malah mau pergi bersenang-senang dengan Rehan anak saya. Kamu itu bisa disebut anak durhaka. Kalau ibu kamu sampai meninggal, kamu akan menyesal seumur hidup kamu. Astagfirullahaladzim Bunda, tolong jangan bicara seperti itu. Ucapan adalah doa. Aku mohon tolong doakan yang terbaik buat ibu. Semoga ibu bisa segera sembuh. Dengar ya Najwa, saya tidak akan mendoakan orang yang telah membuat saya menderita seumur hidup saya. Ibu kamu itu sakit. Itu karena dia sendiri. Istighfar Bunda. Istighfar, istighfar. Ibu sudah capek mendengar ceramah kamu. Ya Allah ya Robbi. Maafkanlah segala tindakan ibu mertuaku. Aku sangat menyayanginya seperti menyayangi ibu kandungku. Aku tidak ingin azabmu turun ya Allah. Karena aku tahu azabmu begitu pedih. Aku mohon ya Allah, jauhkanlah ibu mertuaku dari azabmu. Aku mohon berikanlah hidayah kepadanya. Permisi Bunda. Kamu udah kembali sayang. Udah Ibu, aku nggak bisa lama-lama di butik karena aku harus pulang buat ngerawat Ibu. Natswa, ibu baik-baik aja kok. Kamu nggak boleh terlalu mencemaskan ibu. Kan ada Allah yang menjaga ibu. Iya, aku tahu. Tapi kan itu sudah menjadi kewajiban aku sebagai seorang anak untuk merawat Ibu. Alhamdulillah, Nah, ibu senang sekali. Semoga kamu selalu mendapat kebahagiaan ya. Amin, insya Allah. Itu apa yang kamu bawa? Ini adalah baju yang aku bawa dari butik. Bagus nggak? Bagus sekali. Ini desain kamu sendiri, Nak? Iya, Bu. Aku mau pakai baju ini untuk nanti malam makan malam sama Rehan. Alhamdulillah, akhirnya kamu mau makan malam bersama Rehan. Aduh, ibu senang sekali mendengarnya. Akhirnya kalian bisa mengatasi perselisihan kalian. Iya, Bu. Ternyata semua itu cuma salah paham. Alhamdulillah bisa mengatasi masalah itu. Dan Rehan juga berjanji, Rehan gak akan lagi bertemu dengan Bella. Alhamdulillah, semoga ya Nak. Tapi kamu perlu ingat, setiap rumah tangga itu pasti ada masalah. Riak-riak kecil itu pasti ada. Itu untuk menguji keutuhan rumah tangga kalian. Jadi sekarang kamu itu memang harus sabar dan tawakal terus ya sayang. Iya Bu, insya Allah aku akan selalu ingat semua yang Ibu katakan sama aku. Alhamdulillah. Ibu hanya selalu bisa mendoakan hubungan kalian supaya bisa bahagia terus. Dan makan malam itu bisa menjadi perekat hubungan kalian yang sempat oleng gara-gara masalahnya Bella. Amin. Makasih ya Bu. Oh ya Bu, aku nelfon Rehan dulu sebentar ya. Assalamualaikum istriku yang cantik. Aku senang kamu telepon aku di kantor sayang. Waalaikumsalam Rehan. Aku juga senang kamu mau menyempatkan waktu untuk mengangkat telepon aku. Kamu ada di butik? Enggak, aku udah di rumah sekarang. Memangnya kenapa? Kamu di rumah? Iya Rehan, aku ada di rumah. Tadi aku memang ke butik tapi cuma sebentar dan sekarang aku udah ada di rumah. Yang betul. Ada apa sih Rehan? Kok kayaknya kamu penasaran banget? Kamu pasti berpikir kalau aku ketemu sama Dion ya? Aku ingin jujur ya. Aku memang merasa tidak nyaman dengan Dion belakangan ini. Kamu tahu kan Dion ingin sekali bertemu kamu. Itu yang mengusikku sekarang. Ya Allah Rehan, percayalah sama aku. Kalau kamu nggak percaya di sini ada ibu, kamu bisa bicara sama ibu. Sebentar ya. Assalamualaikum Nak Rehan. Ini
Ibu ada di sini bersama Najwa. Najwa baik-baik aja. Percayalah sama ibu ya. Iya Bu, iya. Sejujurnya aku sangat merasa sedih karena kamu telah kehilangan rasa kepercayaan kamu sama aku, Rehan. Jangan-jangan kamu khawatir karena kamu takut apa yang terjadi di antara kamu dan Bella bisa terjadi kepada aku dan Dion. Rehan, percayalah. Insya Allah aku tidak akan seperti Bella. Aku bisa menjaga harkat martabat aku sebagai perempuan. Kamu percaya sama aku ya, Rehan? Sebenarnya aku kesini mau ketemu sama Najwa. Apa maksudmu, Dion? Kamu kesini untuk bertemu Najwa karena kamu pikir aku sudah ke kantor. Kenapa itu kamu lakukan? Rehan, kenapa kamu diam? Tidak apa-apa, Najwa. Aku percaya sama kamu. 100% aku percaya. Hanya saja dengan Dion, jadi sekarang aku jadi cemburuan. Maaf ya, Najwa. Rehan, kamu gak boleh kayak gitu. Dion itu selalu berusaha untuk menjaga perkawinan kita. Buktinya, dia selalu mendukung aku dan kamu. Istighfar, Rehan. Astagfirullahaladzim. Ya, yang kamu katakan ini benar, Najwa. Ya, aku sudah berpikir yang bukan-bukan. Aku tahu aku sudah salah. Jadi sekarang, tolong maafkan aku ya. Iya, sampai nanti malam ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Najwa. Ternyata Dion tidak menemui Najwa. Jadi aku sudah salah sangka pada Dion. Ya Allah, maafkan atas prasangka buruk di hatiku. Sungguh aku menyesal sudah bersuuzon pada istriku dan Dion. Maafkan aku ya Allah. Jangan biarkan rasa cemburu menguasai hatiku hingga membuatku kehilangan logika. Nauzubillah min zalik. Aku harus buang pikiran buruk.